Assalamualaikum semuanya. Percayalah, aku perawat, kata seorang perempuan sambil tersenyum. Perawat itu meyakinkan ke seorang ibu yang cemas yang baru melahirkan untuk menyerahkan bayinya ke perawat itu. Ya biasalah ya, ibu yang baru melahirkan tuh kan biasanya khawatir banget sama bayinya. Hal biasa banget. Tapi beberapa jam kemudian, bayi yang baru diserahkan ke perawat itu meninggal. Dan perawat yang seharusnya merawat bayi itu justru mengambil nyawanya diam-diam. Hari ini saya akan ngebahas kasus Lucy Letby, seorang perawat neonatal atau seorang perawat yang ngerawat bayi itu dari usia 1 hari sampai 1 bulan. Kasus ini ya adalah kasus penghabisan bayi paling terkenal di Inggris, the most famous. Jadi gimana sih ceritanya? Kok bisa ada perawat yang kelihatan baik banget tapi bisa melakukan kegiatan semenyeramkan itu? Yuk masuk ke ceritanya. Lucy kelihatan kayak cewek muda biasa. Dia dibesarin di Harvard dalam keluarga yang bahagia. Sebagai anak tunggal, dia menjalani masa kecil ya biasa aja. Teman-temannya mengingat Lucy sebagai sosok yang manis dan biasa banget. Biasa gimana sih bang maksudnya? Kok biasa-biasa terus? Jadi, saking biasa banget, saking sebegitu rata-ratanya, sampai nggak ada yang menonjol atau mencurigakan dalam hidup Lucy ini. Waktu kuliah, Lucy ini rajin dan gak pernah bolos. Lucy mengejar impiannya untuk jadi perawat dengan berkuliah di University of Chester. Jadi cita-citanya emang jadi perawat, bukan jadi yang lain. Pada tahun 2011, Lucy ini resmi jadi perawat. Lucy lalu bekerja di unit neonatal di Rumah Sakit Countess of Chester, di mana dia dengan cepat jadi anggota tim yang disukai dan dipercaya. Rekan kerjanya menggambarkan Lucy ini sebagai perawat yang handal, rajin, baik hati, dan suka menabung. Lucy bahkan dijadiin brand ambassador dalam kampanye penggalangan dana rumah sakit pada tahun 2013. Lucy dengan ceria berpose mengenakan seragam medisnya untuk membantu ngumpulin 3 juta pound sterling untuk membeli peralatan neonatal bagi dokter dan sesama perawat. Hebat ya. Karirnya di perawatan tuh menanjak cepat. Siapa yang gak mau percaya sama Lucy? Siapa yang gak mau naksir sama Lucy? Yang gak mau jadiin Lucy ini jadi menantu? Bullshit, kalau gak mau Lucy ini udah sip. Makanya para pasien ini, orang-orang tua ini banyak yang percaya sama Lucy. Banyak dari pasien-pasiennya tuh mengenang Lucy ini ketika Lucy ini lagi ngobrol bareng mereka, ngasih support di malam-malam yang sulit dan merayakan setiap kemajuan kecil dari kondisi bayi mereka. Bahkan ya, ada beberapa dari orang tua korban yang diberi kartu belasungkawa oleh Lucy setelah mereka ini kehilangan anaknya. Ini Pak, Bu, saya turut berbelasungkawa. Padahal itu bullshit. Orang tua korban ini percaya aja tanpa mengetahui kebenaran sesungguhnya di balik kematian bayi-bayi mereka. Kemampuan Lucy untuk menunjukkan wajah perhatian, care, sambil menyembunyikan niat untuk membunuh itulah yang bikin kasus Lucy Letby ini semakin mengejutkan bagi Inggris. Di permukaan, kehidupan Lucy ini penuh dengan senyuman dan kelaziman. Dia rutin liburan bareng teman-temannya dan sangat menyayangi buaya peliharaannya. Media sosial Lucy memperlihatkan kalau Lucy ini adalah seorang wanita muda yang bahagia ketika di luar urusan kerja. Gak ada kecurigaan, gak ada catatan jelek yang bisa ngasih petunjuk apa yang akan terjadi di masa depan. Apa yang akan dilakukan Lucy di masa depan. Gak ada petunjuk. Pada tahun 2015 di unit neonatal, awalnya semuanya itu berjalan normal, tenang. Lalu sebuah kejadian tragis terjadi ketika seorang bayi tiba-tiba kolaps dan meninggal. Lucy saat itu adalah perawat yang bertugas. Awalnya teman-teman Lucy ini menganggap bahwa hal itu adalah hal biasa, takdir. Pasti ada kan ya pasien yang meninggal, pasti adalah. Tapi bayi-bayi lain di bawah pengawasan Lucy entah kenapa tiba-tiba meninggal dan pola-pola aneh mulai muncul. Pada Juni 2015, setelah
3 bayi meninggal secara mendadak. Para konsultan rumah sakit mulai nyadarin kalau ada satu faktor yang sama. Perawat Lucy selalu bertugas ketika setiap ada bayi yang meninggal. Mata Lucy selalu menyaksikan semua kejadian-kejadian itu. Itu aneh banget. Walaupun emang bayi prematur itu emang rentan, jarang banget banyak kematian bayi dalam waktu singkat. Dan selalu saat orang yang sama ada di sana. Beberapa bayi punya bercak-bercak merah dan belang di kulit mereka kayak bengkak. Bukan digigit nyamuk, bukan. Seolah-olah ya, udara entah dari mana, entah gimana caranya masuk ke aliran darah bayi-bayi itu. Coba pikirin, kira-kira kenapa bisa gitu? Kita santai aja, kita bahas kasus ini sambil menerka-nerka kayak detektif-detektif yang memecahkan kasus-kasus. Tapi ya, kalau enggak mau jadi detektif juga enggak apa-apa juga. Nonton biasa aja juga enggak apa-apa. Yuk lanjut. Ada juga yang tiba-tiba mengalami pendarahan tanpa sebab yang jelas. Tentu itu jadi tanda bahaya yang menunjukkan kalau ada hal yang lebih berbahaya daripada ketidakberuntungan biasa. Tim medis mulai nyadarin kalau unit ini kayaknya kerasa aman-aman aja kalau Lucy nggak bertugas, nggak piket. Tapi pas Lucy jaga bayi, tiba-tiba keadaan darurat langsung meningkat. Para dokter mulai bergosip. Dokter Stephen bilang, kayaknya nih nggak mungkin Lucy. Lucy itu baik. Tapi kok semua kecurigaan mengarah ke sana ya? Lalu, Dr. Robbie bilang kalau pada tahun 2015 dia sempat ngelihat Lucy ngelakuin hal yang gak biasa. Apa itu? Dalam satu waktu, Dr. Robbie masuk ke ruang bayi dan ngelihat level oksigen bayi turun drastis. Sementara Lucy cuma berdiri di situ, di sebelah bayi itu, tanpa bertindak apapun. Selang pernafasan bayi itu lepas, tapi Lucy nggak ngapa-ngapain sampai Dr. Robbie turun tangan sendiri. Walaupun Dr. Robbie udah menyampaikan pengalaman abu-abu itu, tapi dokter lain masih ragu. Kata dokter lain, mungkin karena Lucy masih baru kali. Nah, atasan langsung dari Lucy ini juga nggak percaya. Masa sih Lucy yang berdedikasi level dewa ini bisa ngelakuin kejahatan terhadap bayi? Saking nggak percayanya, sampai pihak rumah sakit ini beberapa kali ngebela Lucy dengan menganggap kalau kematian-kematian itu sebenarnya ya emang udah takdir. Itulah yang terjadi kalau penampilan seseorang dan sikap seseorang itu udah menipu kita. Sulit. Tapi pada pertengahan 2016, situasinya udah nggak bisa ditoleransi lagi. 2 bayi laki-laki tiba-tiba kolaps dan meninggal dalam 2 hari berturut-turut saat malam perawatan Lucy. Tragedi ganda itu akhirnya membuat pihak rumah sakit ini melakukan tindakan. Lucy dipindahkan dari tugas perawatan bayi ke bagian administrasi, bagian ngetik-ngetik. Walaupun dengan semua bencana itu, semua disaster itu, pihak rumah sakit belum mau melibatkan polisi. Pimpinan rumah sakit khawatir kalau nama baik rumah sakit ini akan rusak dan menimbulkan kepanikan di antara pasien dan masyarakat. Berbulan-bulan, insiden mencurigakan itu dianalisis di dalam rumah sakit. Jadi dipantaunya di internal aja, sementara Lucy di bagian admin, jauh banget dari bayi. Dan benar, saat itu udah enggak ada lagi kematian bayi. Bayinya strong. Nah, pihak rumah sakit ini terus nyelidikin sampai akhirnya pada bulan Mei 2017, temuan mengkhawatirkan dari tinjauan internal itu udah nggak bisa diabaikan lagi. Datanya udah jelas, lebih terang dari cahaya. Satu-satunya hubungan yang konsisten di semua kasus misterius itu, kematian-kematian misterius itu adalah Lucy. Rumah sakit lalu menghubungi polisi dan penyelidikan pun dimulai. Singkat cerita, para detektif menghabiskan lebih dari setahun menyusun potongan teka-teki Rubik puzzle itu. Dan apa yang mereka temukan benar-benar mengerikan. Bayi-bayi yang tiba kolaps nggak punya penjelasan medis tentang apa yang terjadi pada mereka. Tapi banyak yang menunjukkan tanda-tanda konsisten yang menuju ke tindak pidana kriminal. 2 bayi punya kadar insulin yang sangat tinggi di dalam darahnya. Itu menunjukkan bahwa seseorang mungkin telah meracuni mereka.
Bayi-bayi lain ditemukan ada udara yang gak biasa di pembuluh darah atau perutnya, yang menandakan kemungkinan udara disuntikkan untuk menyebabkan emboli udara yang mematikan. Terlihat ada pola yang disamarkan. Semakin seru kasusnya. Pada 3 Juli 2018, polisi menangkap Lucy yang saat itu udah berusia 28 tahun. Lucy tampak bingung ketika dibawa ke kantor polisi. Matanya kosong, berkunang-kunang. Di dalam rumahnya, polisi menemukan hal-hal yang mengejutkan. Polisi menemukan sekumpulan dokumen rahasia rumah sakit yang disembunyikan dalam tas dan kotak, termasuk lembar serah terima dengan detail bayi-bayi yang dirawat. Totalnya ada 257 halaman dokumen sensitif dari unit neonatal yang disimpan di kamarnya. 21 diantaranya berkaitan dengan bayi-bayi yang meninggal secara misterius saat giliran kerjanya. Seolah-olah Lucy ini kayak mengumpulkan oleh-oleh atau kenang-kenangan dari setiap kejahatan yang udah dia lakukan. Jahat. Bukti paling memberatkan ditemukan tertulis di stiker kecil, kertas kecil, dan potongan kertas lain yang ditemukan di tas tangan dan di dalam buku hariannya. Di situ Lucy menuliskan hal yang tampak kayak pengakuan. Salah satu catatannya kayak gini: "Aku sengaja membunuh mereka karena aku nggak cukup baik untuk merawat mereka. Aku jahat. Aku yang melakukan ini." Oke. Di halaman lain, Lucy juga menulis, "Aku nggak pantas hidup. Aku sengaja menyakiti mereka. Aku benci diriku sendiri." Tulisan itu ditulis dengan tinta tebal. Begitu terus ditulis berulang-ulang. Di pengadilan, jaksa mengatakan kalau tulisan-tulisan itu adalah pengakuan yang jelas, clear, gak terbantahkan. Berdasarkan bukti-bukti, Lucy ini melakukan kejahatan yang gak pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Kadang, Lucy ini menyuntikkan udara ke dalam aliran darah bayi. Oke, kadang Lucy ini ngasih susu atau cairan yang berlebihan yang menyebabkan kerusakan internal yang parah. Oke, dalam setidaknya 2 kasus, Lucy meracuni bayi-bayi itu dengan menyuntikkan insulin yang bikin kadar gula darah mereka ini, para korban-korbannya ini, turun drastis sampai mengakibatkan kehilangan nyawa. Lanjut, semua tindakan itu bisa dengan mudah disamarkan dengan keadaan darurat medis atau komplikasi akibat prematur. Bisa banget. Salah satu kejahatan Lucy yang paling menyedihkan adalah kepada si bayi kembar. Kita sebut aja bayi A dan bayi B. Bayi A dihabisi Lucy dengan cairan insulin. Di pengadilan, ibu bayi kembar itu bersaksi bahwa pada suatu malam saat dia masuk ke unit neonatal, dia mendengar salah satu bayinya menjerit. Suara mengerikan yang seharusnya nggak pernah keluar dari bayi kecil itu. Dia ngelihat cairan merah di sekitar bibir bayinya. Lalu perawat Lucy dengan tenang mengatakan ke ibu itu bahwa pendarahan itu disebabkan oleh selang makanan yang mengiritasi tenggorokannya. Ibu itu diminta pergi dan mempercayai Lucy. Bayi B mengalami pendarahan internal sampai meninggal. Para ahli menyimpulkan kalau kemungkinan besar bayi B ini disuntikan udara yang sangat banyak yang menyebabkan pendarahan hebat. Luar biasa. Yang lebih gila lagi, setelah bayi B meninggal, Lucy menghibur orang tuanya yang berduka, bahkan membantu memandikan jenazah bayi itu dan memakaikan pakaian yang baru dibeli oleh orang tuanya. Sebuah tindakan yang terlihat seperti belas kasih dari seorang perawat yang justru menyebabkan tragedi beberapa jam sebelumnya. Saat giliran Lucy membela diri, Lucy ini naik ke meja saksi dengan mata berkaca-kaca. Lucy bersikeras kalau dia nggak bersalah. Lucy bilang kalau catatan itu bukan pengakuan bersalah, tapi luapan kesedihan yang ditulis saat dia merasa dipersalahkan secara nggak adil ketika Lucy dicurigai oleh teman dan atasannya sendiri.
Pengacaranya berargumen di pengadilan bahwa ketidakmampuan rumah sakit dan kekurangan staf lah yang sebenarnya menjadi pemicu dari semua tragedi yang udah terjadi itu. Tapi jaksa menjawab kalau ada banyak ketidaksesuaian dalam kesaksian Lucy dan betapa nggak masuk akalnya bahwa ada banyak kecelakaan terjadi di sekitar satu perawat aja. Pada Agustus 2023, putusan keluar. Lucy dinyatakan bersalah atas tuduhan membunuh dan 7 tuduhan percobaan pembunuhan. Juri yakin tanpa keraguan bahwa Lucy sengaja menyakiti dan menghabisi para korbannya. Hakim menjatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hukuman seumur hidup yang jarang banget diberikan di Inggris, hanya khusus untuk para pembunuh-pembunuh paling kejam. Lucy ini adalah orang keempat dalam sejarah Inggris yang diberikan penjara seumur hidup penuh. Saat membacakan vonis, hakim mengatakan bahwa Lucy bertindak dengan niat jahat, hampir seperti sadisme dengan menargetkan bayi-bayi yang gak berdaya. Oke, dengan Lucy dinyatakan telah bersalah, satu pertanyaan besar masih tersisa. Kenapa Lucy ngelakuin itu? Apa alasannya? Di pengadilan nggak ada motif apapun yang bisa digali dari Lucy, dan Lucy tetap bersikukuh kalau dia ini nggak bersalah. Kepolosan sepanjang waktu. Forever. Kekosongan itu membuat para ahli berspekulasi tentang beberapa teori. Teori pertama adalah bahwa Lucy ini cocok dengan profil pembunuh malaikat maut. Saya serius. Profil pembunuh malaikat maut itu emang ada. Kalau yang diibaratkan oleh hakim dalam kasus ini adalah ketika profesional medis diam-diam menyakiti pasien demi kepuasan psikologis. Beberapa pelaku seperti itu mengidamkan sensasi darurat medis. Mereka suka bermain jadi Tuhan, seakan-akan jadi God. Flying Dutchman, Godfather. Lucy membawa korban ke ambang kematian dan kadang menyelamatkan mereka. Detektif mencatat bahwa setelah setiap kejadian, Lucy tampak menikmati simpati dan perhatian yang diberikan oleh para korban terhadap dirinya. Lanjut teori kedua adalah Lucy mungkin adalah seorang sosiopat yang mendapatkan kesenangan dari mengendalikan bayi-bayi yang gak berdaya. Fakta bahwa Lucy menyimpan kenang-kenangan dan berulang kali menyakiti bayi menunjukkan tingkat obsesi yang gila. Seorang bayi perempuan secara ajaib berhasil selamat dari 3 serangan Lucy, tapi akhirnya bayi itu juga meninggal setelah usaha keempat Lucy. Hal itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan tekad yang mengerikan dari Lucy. Dark. Oke, dan teori ketiga adalah Lucy nggak bersalah. Buka catatan, buka bukti-bukti di pengadilan, buka laptopnya. Jadi yang paling mendekati kebenaran adalah catatan harian Lucy, di mana di tengah tulisan yang dipenuhi rasa bersalah, Lucy bertanya, "Kenapa aku? Dan bagaimana bisa ini terjadi?" Seolah-olah menempatkan diri Lucy sebagai korban dari kesalahpahaman besar, korban dari korporat besar. Maka tentu aja pemerintah Inggris ini belum sreg dengan vonis Lucy. Maka pemerintah Inggris memerintahkan penyelidikan independen untuk mengusut bagaimana kejahatan Lucy ini bisa nggak terungkap sebegitu lama. Awalnya diumumkan sebagai penyelidikan non-statutory, lalu ditingkatkan menjadi penyelidikan publik penuh yang bersifat statutory. Karena tekanan publik agar semua yang terlibat bisa dipaksa memberikan kesaksian di bawah sumpah. Di rumah sakit Countess of Chester, suasana saat itu jadi tegang. Manajer senior yang memimpin antara tahun 2015 sampai 2016 mendapat kritikan keras. Beberapa dari mereka mengundurkan diri. Yang lain secara resmi meminta maaf kepada keluarga korban. Dalam sidang penyelidikan tahun 2024, mantan pimpinan rumah sakit mengatakan bahwa mereka benar-benar menyesal atas keterlambatan melibatkan polisi. Lambat banget. Di situ terungkap bahwa pimpinan rumah sakit lebih khawatir dengan reputasi rumah sakit. Dia lebih fokus untuk melindungi reputasi rumah sakit daripada bertindak cepat oleh kekhawatiran yang disampaikan oleh para dokter. Bagi keluarga korban, putusan itu memberikan sedikit keadilan, tapi bukan kedamaian. Beberapa keluarga korban bahkan berjanji akan terus menyelidiki atas
apa yang terjadi sebenarnya, akan menyelidiki sendiri sampai ke akar-akarnya. Semoga bisa dapat ya kebenaran sejati dari kasus ini. Kasus Lucy Letby adalah kasus yang paling menggemparkan dalam sejarah modern Inggris. Kasus itu meruntuhkan asumsi tentang siapa sih pembunuh itu sebenarnya. Who is the real killer? Lagi pula, Lucy ini bukan sosok misterius yang bersembunyi di gang gelap. Bukan pakai topeng kaos kaki. Lucy adalah perawat yang dipercaya di rumah sakit yang lampunya terang, pakaiannya bersih, clean. Seseorang yang secara naluriah kita percayai untuk menyelamatkan nyawa kita dan anak-anak kita. Dan jika betul kalau Lucy ini adalah kambing hitam, siapa lagi yang bisa kita percayai untuk menyelamatkan nyawa kita dan orang-orang terdekat kita selain rumah sakit? Dukun. Come on man. Tapi itu terserah kalian. Maksudnya tuh secara pemerintah apa? Rumah sakit doang kan? Kita renungkan baik-baik. Baik, itulah kasus dari Lucy Letby. Kalau kalian pengen saya ngebahas kasus lainnya, komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.